bisa diekspor, dan itu kan dulu keempat terbesar ekspor sawit kita. Itu yang kita lakukan di masing-masing, di Pelalawan, Pulang Pisau, di Kota Kartanegara, dan di Sintang. Kemudian Pak, kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau permasalahan yang ini tuh udah lama sekali ya Pak, beranggapan kalau misalnya sawit ini tidak baik untuk lingkungan dan lain-lain gitu. Tapi di samping itu kan sawit ini secara ekonomi dan manfaat itu sangat banyak gitu. Nah, harapan-harapan dan juga tentang lingkungannya itu di diskusi kali ini ataupun yang sebelumnya itu harapannya seperti apa? Ya, harapannya lingkungan kami kan banyak direpresentasikan dengan deforestasi dan biodiversity loss, hilangnya biodiversity dan deforestasi. Harapannya jelas ya, deforestasi menurun, dan Indonesia sendiri kan menurun. Indonesia menurun dari awal Presiden Jokowi itu sekitar 500.000 hektar per tahun, sekarang itu sekitar 104.000. Jadi deforestasi selama 10 tahun itu tinggal 20%. Tapi data kita dari 104.000 itu 70% itu di sektor sawit, deforestasi. Jadi kenapa kita bicara sawit dan lingkungan, karena sawit itu besar peranannya di dalam deforestasi. Tapi terbesar juga peranannya di dalam peningkatan ekonomi daerah. Kan kita tidak ingin sawit kita berguguran karena masalah lingkungan. Kita ingin tetap sawit ini berjaya, tapi masalah lingkungannya step by step, sedikit demi sedikit diatasi. Nah, itu yang permasalahannya bagaimana. Karena begitu kita tidak boleh ekspansi di kawasan hutan, itu kan berkurang ekonomi. Karena di setiap daerah itu ada, setahun itu ada yang 1.000, ada yang 3.000, itu deforestasi Pak. Nasional 70.000. Setiap daerah ada 2.000, 3.000 ya. Itu deforestasi. Dan emisinya juga kan. Jadi harapannya cukup baik, tinggal bagaimana, misalkan gitu, bagaimana kan sederhana, meningkatkan produktivitas, tidak ekspansi tapi produktivitas lahan ditingkatkan. Produktivitas itu kan butuh investasi, butuh training, butuh pupuk, butuh penyakit itu ya, dan butuh pemanenan baik, itu kan perlu duit. Nah, duit itu dari mana? Banyak dari pemerintah, dari PKS, kemitraan, itu perlu dilakukan. Tapi kan ada orang-orang baik ya seperti ini ya, tapi kan banyak juga orang yang tidak baik di daerah kan. Jadi bukan petani, bukan perusahaan yang jelas, tapi para cukong istilahnya. Cukong itu bisa pribadi, bisa pejabat, bisa anggota DPRD, oknumnya macam-macam kan. Nah, oknum-oknum ini kan tidak gampang ya untuk berhentilah ekspansi di kawasan hutan. Kalau perusahaan kan bisa, ini perusahaannya ini bisa dituntut kan. Kalau petani bisa dicari ya, petaninya bisa takut kan. Tapi kalau cukup kan takut. Sejauh ini pengawasannya seperti apa dari pemerintah? Kenapa? Pengawasannya Pengawasannya hukum. Jadi hukum dan penguatan dari CSO. Mari kita kerja dengan FKMS, kerja dengan Cikalari, karena mereka yang mengawasi yang nggak benar di daerah gitu ya. Kemudian dengan akademisi, dengan UPR, UPR gitu. Jadi good governance itu kan intinya keseimbangan kekuatan. Jadi ada pemerintah kita perkuat, perusahaannya juga, tetapi yang LSM, CSO harus kuat. Kalau mereka lemah, ya siapa yang mengawasi? Apalagi kalau pengusaha ya, penguasa sekaligus pengusaha ya. Penguasanya banyak itu kan, tinggal yang mengawasi LSM yang diperkuat dengan universitas gitu ya. Karena kita bersama dengan Cikalari, dengan FKMS, mereka yang mengawasi demi
ya rakyat Indonesia keseluruhan. Karena sawit masa depannya cerah, kebutuhan atas vegetable oil itu selalu meningkat. Jadi bagaimana kita tetap unggul gitu ya. Dan kita tidak boleh, kan Malaysia begitu, kita lebih baik dari Malaysia. Malaysia banyak hutan baik-baik, hutan gambut dengan sawit. Pak Afrika begitu ya, kita kan tidak sejelek Afrika karena banyak deforestasi karena sawit jadi di oh di Amazon kita kan lebih bagus dari kawan-kawan di Brasil gitu ya. Jadi Indonesia itu sekarang tidak posisinya tuh kalau orang lain jelek kita boleh dong kejelekan enggak. Kita itu leading, kita itu bagus dan kita harus lead. Jadi saya sebenarnya kita lebih baik dari Amerika Latin, lebih baik dari Afrika, gitu ya. Lebih baik dari Malaysia. Kita lebih peduli tentang kelestarian, tentang konservasi hutan. Kita lebih baik dari Malaysia. Itu yang ingin kita lakukan. Sawit tetap bagus, meningkatkan kesejahteraan. PR banyak. Nah, ini PR-nya ini yang bisa diselesaikan kan. Jadi ada Pak Abednego ya dari KSP yang mengkoordinasi. Kita sebagai ilmuwan kan menyajikan data sejujur-jujurnya. Bagaimana melakukan negosiasi itu kadang-kadang pemerintah ya, kemudian ada GAPI kita undang. GAPI kan berarti kita lihat ya. GAPI juga punya tujuan yang sama. Tapi kendala di lapangan juga mass media itu juga penting menyajikan ya data yang otentik gitu ya, yang semua pihak sebenarnya ingin bagus ya, tapi tentu ada yang kalau istilah ekonomi itu ada free riders, ada rent seekers, orang-orang tidak bersumbangsi pada kebaikan kelapa sawit tapi ingin mendapat keuntungan. Misalkan saya sawitnya ilegal, sawitnya membawa hutan gitu ya. Jadi kalau saya jual sendiri kan sulit. Oh ini kan dari hutan, makanya kita harus dicampur gitu ya. Jadi mereka ngikut pada sawit petani yang baik ya, yang ditanam di luar kawasan, tanam sebaik. Nah yang jelek-jelek itu selalu ingin, pokoknya jangan dipisah-pisahkan gitu ya. Enggak, itu harus dipisahkan, disegregasi. Jadi yang bagus harus dibilang bagus ya. Bagus dari pengusaha, dari petani kita bilang bagus, ini saya bagus. Kemudian yang nggak bagus ya Pak, kalau itu dari pekebun kecil ya dibina bagaimana mereka jadi bagus. Tapi yang kalau nggak bagus ini dari pengusaha besar, hukum harus jalan. Kalau pengusaha besar nggak benar, itu bukan dibina, hukum. Kan kita negara hukum aja. Nah, itu ya hukum jalan itu kalau tadi ya ada kawan-kawan di LSM juga di Greenpeace, WWF itu juga ikut mengawasi. Maka inti dari tata kelola sawit yang baik, keseimbangan kekuatan ya, pengusaha, pemerintah dan kaum masyarakat sipil. Kalau boleh tahu data pelanggaran terkait sawit ini? Banyak ya deforestasi masih terjadi. Aku kemarin 2 minggu lalu nulis di Jakarta Post. Bisa kalau bisa dilihat di googling ya, ada bagaimana kita bisa mendapat keuntungan dari EUDR. Jadi EUDR itu Pak yang sangat menguntungkan karena mereka menghitung deforestasi sejak tahun 2020. Jadi 2021 ke atas, 2020 ke bawah sawit yang berdeforestasi itu diputihkan. Jadi sawit kita kalau sejak 2021 ke atas itu sekitar 2 tahun ya, 2021 2022 itu yang berasal dari deforestasi ya gitu lagi. Kalau dari persentase itu cuma 1%. Tapi kalau dihitung berapa ribunya banyak. Karena sawit kita kan tadi Pak Aziz kan ada hampir 17 juta
Kalau 1% dari 17 juta itu harus 170. Jadi Indonesia ini harus memanfaatkan, jadi 1% dari sawit kita itu harus digunakan. 99% itu baik menurut kriteria IUDA. Tapi kadang-kadang kawan-kawan ini sibuk ngurusin 1% ini ya. Oh ini EU ini kurang ajar, bajingan itu. Soalnya yang 1% itu nggak dianggap dari deforestasi. Data internasional. Tapi saya mengatakan, kenapa Anda bingung dengan 1% sih ya? 99% kan baik-baik saja gitu ya. Ya ibarat satu keranjang gitu ya. Semuanya baik, ada satu yang busuk ya. Ya udah satu busuk dibuang. Jadi itu juga saya sampaikan ke Kemenlu, ke Kementerian Perdagangan ya. Ada kan punya 99% sawit bagus menurut IUDA. Ya urus saja ini ya. Yang 1% itu buang aja. Kan wajar ya gitu. Daripada Anda itu sibuk ngurus 1% ini. Anda menentang IUDR itu karena 1% ini. 1% ya buang menurut saya 1% itu diperbaiki. Dibilang memang 1% itu belum tinggal diperbaiki. Kalau itu masyarakat tinggal dibina ya. Kalau itu pengusaha ya dihukum saja. Dihukum harus jalan kan gitu. Karena menurut hukum kita, undang-undang kita nomor 18 tahun 2013 yang kemudian disinkronisasi lewat WCK bahwa sawit di kawasan hutan tidak boleh kriminal. Walaupun di WCK 110A, 110B itu ada proses memutihkan gitu ya. Kalau semua orang setuju. Jadi sebenarnya undang-undang kita cukup bagus. Kalau untuk tahun ini ada target yang diharapkan nggak? Kemudian adakah rekomendasi untuk pemerintah? Ya, rekomendasi kan sederhana bagaimana penghentian deforestasi karena sawit. Bisa jadi dikurangi gitu ya. Dikurangi karena sekarang sudah kecil, makin diperkecil. Dan perhatian kita jangan karena yang jelek. Perhatian kita yang sudah bagus. Ini yang harus kita, karena begitu deforestasi kan ada emisi. Katanya kita ingin reducing emisi, yaitu menghentikan deforestasi. Kemudian diplomasi kita itu harus lebih proporsional. Jangan berfokus pada yang jelek. Karena setiap negara itu udah jelek. Jadi kalau Anda 99% bagus, 1% jelek, Anda terfokus pada yang jelek, itu kan nggak benar. Karena sama, Amerika kan negara demokrasi, apa nggak ada yang jelek? Banyak. Inggris juga begitu. Tapi kita selalu melihat Inggris bagus, kita jelek. Sering itu kita ada masalah inferioritas. Jadi bilang Indonesia masih ada deforestasi, oh iya masih ada, tapi sebagian besar. Ya yang jelek kita perbaiki saja. Itu kan pede kita ya. Tapi kalau dibilang Indonesia ada sawit, ada deforestasi, itu nggak ada itu ya. Ada kurang ajar, ada itu istilahnya itu diskriminasi ya. Itu kan karena nggak pede. Kalau orang ganteng ya, wah Anda nggak dibilang nggak ganteng, biasa-biasa aja, nggak apa-apa kok. Masih ada banyak orang melihat saya ganteng. Sama kalau di Amerika dibilang Amerika kurang demokratis, Amerika biasa-biasa. Ya memang ada kok ya. Orang hitam yang masih didiskriminasi kan ada sekarang. Sama juga Indonesia begitu. Bahwa kalau dibilang sawit kita masih ada yang terkait deforestasi, memang iya, datanya iya. Tapi itu kan sedikit. 99% kalau pasca 2020 dianggap tidak gitu. Jadi kita harus lebih pede bahwa sawit kita sebagian besar bagus, yang terkait deforestasi tinggal dikurangi. Kalau masyarakat tinggal dibina, dikasih lahan lewat UJK 110-110. Kalau pengusaha besar ya hukum. Karena nggak mungkin pengusaha besar itu dan sering yang melanggar itu kan bukan yang besar, bukan yang kecil ya. Kalau yang besar itu takut dipermalukan kan gitu, takut ditulis di koran gitu. Yang kecil itu juga takut juga kan, dilihat aparat keamanan udah takut. Tapi sedang-sedang gitu ya. Nah ini yang perlu
Nah sedang-sedang itu kan agak susah ya. Itu yang tapi ya itulah ya, tantangan kita. Saya rasa sebagian besar komunitas sawit kita makin lama makin bagus. Persentase yang dari deforestasi kan makin lama. Dulu 55% kan tinggal sekarang 31%. Tapi jangan alergi kalau dibilang ada deforestasi, bilang oh ya itu sedang apa. Deforestasi kita apa? Semua indikator kita menunjukkan perbaikan. Kalau masih ada kritik, ya terima saja. Jangan baperan gitu ya, dikritik dikit, wah Anda diskriminasi, Anda kolonial gitu ya. Saya rasa ada ya, kalau dikritik sedikit, wah Anda kolonial gitu ya. Belanda yang dulu mencoba, nggak begitu caranya ya. Kalau ada dibilang deforestasi, iya kalau masalah ya. Kalau bisa bantu dong, minta duitnya gitu ya. Itu kita bantu. Sebagian besar kita bantu. Tapi untuk mencapai zero mungkin ya Pak, Zero kita sepakat 2030. 2030. Jadi sekarang itu net zero emission di Volu ya, sama di sektor kehutanan itu kan 2030. Kita masih ada 6 tahun lagi ya. Sekarang masih 104.000. Jadi saya rasa kabinet mendatang ya harapannya kita punya presiden yang baik, punya menteri kehutanan lingkungan, menteri pertanian yang komit ya. Itu kan bisa dikurangi. Dan saya yakin di 2030 kita menurunkan net zero dan kita jadi leader ya. Karena Indonesia sudah saatnya ya. Dan Malaysia bisa ya. Tidak, kita lebih baik dari Malaysia. Brasil masih ini enggak. Brasil kan terkait dengan soybean ya. Di Afrika juga ada sawit gitu ya. Kita lebih baik dari mereka. Mereka berguru sama kita. Jadi kita harus dengan pede, terus jangan menutupi kelemahan kita. Memang kan nggak ada manusia sempurna gitu ya. Makin Anda menutupi, itu makin orang tidak percaya. Kalau Anda bilang, deforestasi tidak terjadi lagi di sekarang itu. Bagaimana ada pengalaman bohong? Menteri LHK aja bilang masih ada deforestasi. Jadi kita percaya saja, ada deforestasi kan menurun gitu ya. Kan dilihat orang itu tren. Makanya kita berharap EU melihat tren ini bahwa deforestasi kita menurun, deforestasi karena kelapa sawit juga menurun, sehingga nanti EU tidak menetapkan Indonesia menjadi negara yang perlu diawasi dengan ketat. Karena kita makin membaik. Kalau EU nggak percaya datang ke sini, kalau perlu bawa duit gitu ya, nah, itu ya kerjasama. Jadi sebagai orang kehutanan juga jangan hutan tetap hutan, jangan dibilang juga sawit itu tanaman hutan. Sawit itu tanaman perkebunan, kebun yang bagus. Kalau Anda bilang sawit itu tanaman perkebunan, itu malah jelek gitu ya. Kalau seluruh dunia bilang, nah itu kan, itu katanya hutan tetapi isinya bukan kayu kan gitu ya. Jadi itu bohong kan gitu ya. Enggak apa-apa, ini ada hutan yang ekosistem yang didominasi oleh tanaman berkayu, pohon berkayu, ada sawit gitu ya, yang memang bukan hutan tapi kebun. Kan bedanya kalau perkebunan itu ngikut pasar. Kalau saya punya sawit sekarang, kemudian harga sawit itu jatuh BBS, yang naik itu harga singkong, ya sawitnya kita ganti singkong. Itu boleh perkebunan gitu. Atau yang naik harga cengkeh gitu ya, yang sawit kita tebak ganti dengan cengkeh. Itu perkebunan. Manajemen kebun selalu dipilih ke pasar. Tapi kalau hutan tidak. Jadi kalau Tesonilo itu, nggak ada lagi wisata di Tesonilo, ya tetap harus hutan ya. Entah ada yang datang enggak, tetap hutan tanaman juga gitu. Pulp and paper ya, kasihan. Walaupun orang nggak pakai pulp and paper, tetap harus ditanam berkayu. Itu manajemen hutan. Setiap saat dia harus jadi tanam berkayu. Nggak ada pembelinya ya harus tetap itu ya. Ya gimana terserah lah ya, Pak. Yang furniture gitu ya, pulp and paper ganti periodenya diperpanjang jadi mebel gitu ya. Jadi manajemen kebun itu mengikuti pasar komoditasnya,
apa sawit, apa singkong, apa tadi apa manggis, itu bisa berubah. Tapi kalau hutan tidak. Kalau hutan harus tetap hutan, walaupun ya tadi taman nasional ya nggak ada lagi yang mau lihat Tesonilo, tetap aja harus tetap jadi hutan. Nggak boleh kemudian Tesonilo diganti jadi padi ya, karena orang butuh makan. Itu enggak. Harapannya Pak dengan acara hari ini Pak? Harapannya pertama bahwa kita bisa berkontribusi terhadap rencana aksi daerah di 4 kabupaten. Juga kita bisa berkontribusi terhadap rencana aksi nasional dari Kelapa Sawit Berkala. Kita sudah tunjukkan ekonomi dan ekologi itu bisa dicari sinerginya. Jadi bisa dicari, tapi kita tidak perlu membohongi datanya. Karena satelitnya itu tidak hanya orang Indonesia punya satelit, masih Indonesia ya, semua punya satelit. Dan nggak apa-apa kita kalau disebut ada demokrasi, ngaku saja ada, tetapi itu kan makin lama makin sedikit. Progres kita luar biasa. Jadi harapan saya di Indonesia itu makin giat gitu. Sawit jadi berkelanjutan, mengurangi emisi, memperbesar ekonomi ya. Juga di luar negeri gitu ya. Masyarakat Uni Eropa melihat progres dari kelapa sawit. Nah, makin lama makin sedikit menjadi deforestasi ya. Secara jujur gitu ya. Karena orang luar negeri kan nggak bisa dibohongi juga. Gitu. Kita jujur-jujuran saja lah ya. Karena negara kita saya tahu negara lain juga kadang-kadang tidak sebagus kita, walaupun mereka negara maju. Jadi kita pede. Dan terakhir barangkali saya ingin sampaikan yang namanya berkelanjutan, yang ramah lingkungan itu juga pesan konstitusi. Kalau Bapak lihat pasal 33 ayat 4 itu sangat eksplisit dikatakan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, berkelanjutan, partisipasi itu harus dilakukan sesuai dengan konstitusi. Jadi kalau sektor sawit ini berkelanjutan itu bukan amanatnya Uni Eropa sebenarnya, tapi amanat konstitusi kita sendiri. Jadi kita harus merasa ini amanat konstitusi. Bahwa Uni Eropa sama ya alhamdulillah kan sejalan. Tapi supaya kita jadi pahlawan gitu ya, pahlawan konstitusi, ya ikut pasal 33 ayat 4. Itu sudah eksplisit gitu. Dan itu dibuat hasil amandemen kan. Tahun 98, kawan-kawan muda banyak yang mati ya, untuk mencoba mengubah mengamandemen konstitusi kita dengan memasukkan pasal 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 ke pasal 33. Jadi kalau ayat 3 kan bumi dan air dikuasai oleh negara untuk sebesar kemampuan air. Kan ditambahkan boleh gitu tapi berkelanjutan ramah lingkungan. Oke ya. Terima kasih, Siap. Pak.